siang hingga lampu jalanan menyala, selalu ada ruang untuk berkumpul. Bagi anak muda sekarang, kedai kopi bukan lagi sekedar tempat nongkrong, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Di balik meja bar, tugas seorang barista kini jauh lebih berat. Bukan hanya menyeduh kopi yang enak, tetapi juga harus membangun citra kafenya. Apalagi di tengah persaingan yang makin ketat, tampilan kopi harus bisa memanjakan mata sebelum akhirnya menyentuh lidah konsumen. Lalu, seberapa besar sebenarnya peran media sosial sebagai etalase mereka? Perkenalkan, nama saya Muktidah Nugroho. Jadi peran media sosial bagi saya sangat penting untuk menghidupkan sebuah usaha, karena untuk mencapai target market yang kita inginkan, kita memerlukan media sosial, contohnya Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Misal dengan story ataupun dengan postingan di Instagram. Ramainya pengunjung ternyata membawa efek domino yang positif. Kedai kopi yang terus menjamur kini menjadi ladang pekerjaan baru. Perputaran ekonomi di dalamnya membuka peluang karir yang luas, khususnya bagi mahasiswa dan anak muda lokal. Tapi, apakah bekerja di kedai kopi hanya sebatas menyeduh espresso? Halo guys, kenalin aku Dinda yang sudah berpengalaman menjadi barista selama 1 tahun. Jadi menurut pengalaman saya, coffee shop sekarang ini ibaratnya kayak pintu masuk buat para mahasiswa yang terutama untuk mencari pekerjaan part-time. Jadi posisinya itu juga macam-macam, bukan cuma jadi barista aja, tapi ada juga yang jadi kasir, kitchen crew, waiters, dan masih banyak lagi. Dan pekerjaan ini itu nggak cuma cari penghasilan aja, tapi juga mencari banyak pengalaman, karena mereka itu juga bisa ngobrol langsung sama pelanggan, melatih mental tentunya buat yang baru pertama kali kerja. Jadi menurut aku untuk tren ini tuh sangat membantu sekali sih buat anak muda atau mahasiswa yang masih mulai belajar kerja dari nol. Efek domino ini tidak berhenti di dalam kafe saja. Di area pelataran, roda ekonomi masyarakat lokal juga ikut berputar. Keluar masuknya kendaraan pengunjung menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Lahan parkir kini menjelma menjadi sumber penghidupan baru. Korea apa lu mas? Foto mas. Kayak apa nih jarang nanti yang saya ada parkir dalam kita bisa untuk tambah-tambah buat cucu saya. Kalau saya kan kita sendiri, jadi ya uang semuanya saya pakai untuk cucu saya lah pokoknya. Meskipun kedai kopi modern terus bermunculan, akar tradisi ngopi di Tulungagung tidak serta-merta hilang. Warung kopi tradisional tetap berdiri kokoh menjaga pelanggan setianya. Tanpa ruangan ber-AC atau interior yang mewah, kesederhanaan, suasana yang akrab, dan harga merakyat justru menjadi alasan kuat mengapa warung kopi tradisional bisa bertahan melintasi zaman. Rumah sekolah panjang. Kemarin pergi kan kata Wandi. Aku tak ning warung kono, iku bar kono tak ning kono. Nah, proses mulai cara kerjaan itu sambil mangkon. Dan hari itu betul ini pun 95. Dari tahun 90. Satu cikir 50 sekarang. Bagi para remaja ini, gempuran kafe kekinian tak lantas menggeser selera mereka. Harus
terkenal loh, terkenal. Legendaris loh, legendaris. 97. Di perkotaan, secangkir kopi selalu membawa tawa dan cerita. Tradisi nyete pun terus bertahan. Namun, jika kita menengok jauh ke belakang, ke titik nol di mana kopi ini berasal, pemandangannya tidak seindah itu. Di lereng Gunung Tulung Agung, tepatnya di Kecamatan Tanggung Gunung, para pahlawan di balik nikmatnya kopi kita harus melewati masa tunggu yang panjang sebelum buah kopi benar-benar siap dipanen. Untuk tanam kopi di antaranya 1 tahun setengah sampai 2 tahun mulai berbunga dan berbuah. Sayangnya, waktu tunggu yang lama bukanlah satu-satunya ujian bagi para petani. Di balik rimbunnya kebun kopi, ada ancaman yang sangat nyata. Musim kemarau panjang membuat tanah di lereng gunung ini retak kehausan. Fasilitas air dari pemerintah yang sangat diharapkan nyatanya belum juga datang. Petani pun dibiarkan berjuang sendirian. Demi menyelamatkan tanaman kopi mereka, terpaksa mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli air tangki. Realitas pahit inilah yang kini harus dihadapi oleh Bapak Suharmaji dan Bapak Sujito. Selalu kemarau panjang seperti ini, akhirnya lubang-lubang, ada lubang di tanah-tanah itu kan lebar-lebar dampaknya. Kalau harapan saya itu kalau bisa dibuatkan sumur bor oleh pemerintah, kedepannya petani sejahtera, kopi pun terlihat bagus dan menghasilkan yang apa yang kita inginkan. Petani di Kecamatan Tanggung Gunung ini harus mengalami realitas pahit yang sama, seperti petani kopi lain, Pak Sujito. Nama saya Sujito. Alamat Dusun Ngayem, Desa Tenggarjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Sebagai petani kopi dan apokat. Niki Mbak ya, tekstil khas panen niki. Ya niki bali beras pindah niki. Niki nggih dereng kula dol. Niki kula larik niki, wonten niku wau. Niku glundungan, sampeyan ngerti glundungan? Glundungan kulitan. Kulitan garing. Glundungan garing niku angsal sak poska urean pupuk. Nggih. Niku dereng kula selit, nggih dereng. Satu karung poska benake ngoten mawon niki. Niki tanaman 2 tahun, Mbak ya. 3 tahun lampah ini. 3 tahun jalan ini geranya niki kula sampai tuku tumbas tandon kula tumbasne mobil apa jenenge? Air yo niku PDAM menak ngoten mawon. Kula tumbas PDAM. Lah pun tumbas lek mati betul ngesakne. Ndak mikir berapa habis, nah mboten mikir, penting tanduran kula urip. Ngoten, tanduran kula urip. Biding kan ya kena tinggi masa depan tua ngaten Mbak. Kembali ke hiruk pikuk kota, kopi akan terus diseduh dan roda ekonomi akan terus berputar. Tetapi di balik setiap gelas kopi yang kita nikmati hari ini, ada 2 realitas yang sangat kontras. Etalase yang gemerlap di hilir dan keringat yang mengering di hulu. Inilah wajah asli ekosistem kopi Tulung Agung.